Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam renungan harian GKI Sangkra. Tak terasa Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah berada di ujung tahun 2023, tepatnya bulan Desember. Apa yang istimewa bagi kita sebagai orang Kristiani dalam memasuki bulan Desember, yaitu Natal. Ya, Natal adalah satu peringatan tentang kelahiran Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, Natal tahun ini adalah Natal yang sudah keberapa kali yang kita jalani? Mungkin ada yang 8 kali, mungkin ada yang sudah 15 kali merayakan Natal. Bahkan mungkin ada yang sampai 25 kali kita merayakan Natal. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa makna Natal yang sudah kita alami? Apa yang terkesan dari Natal-Natal yang kita jalani dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama menundukkan diri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana pada kesempatan ini kami boleh belajar akan firman Tuhan. Dan terutama kami mau belajar tentang kasih-Mu, kemurahan-Mu kepada kami umat yang berdosa. Itulah berbicaralah, sebab kami hamba-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian pula Yusuf pergi dari Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, maka di dalam kitab Perjanjian Lama itu Allah menjanjikan seorang penolong bagi umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dalam kitab nabi-nabi ada nubuatan bahwa nanti ada seorang Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi juru selamat manusia. Nah, gambaran tentang Mesias bagi orang Yahudi, dia berpikir bahwa Mesias ini adalah seorang raja yang agung, datang dalam kemegahan dan kebesarannya. Maka ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di dalam kehidupan orang papa, maka mereka tidak mengenalnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kaisar Agustus adalah satu pengenapan janji Allah. Allah bisa membuat segala sesuatu. Allah bisa memakai Kaisar Agustus itu untuk mengenapi janjinya. Buktinya, Kaisar Agustus punya pemikiran bahwa dia akan melakukan sensus penduduk. Sehingga ketika Yusuf dan Maria yang ada di Nazaret ini, dia kembali ke kota asalnya, Bethlehem. Bukankah Allah menjanjikan seorang Mesias lahir di kota Bethlehem? Dalam perjalanan ketika Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem menempuh jarak yang ratusan kilometer itu, Maria sedang mengandung. Diceritakan ketika dia sampai di Bethlehem, tibalah saatnya untuk melahirkan. Tetapi ketika dia mencari tempat penginapan, tidak didapatinya. Satu rumah penginapan pun
yang bisa menampung mereka. Dan akhirnya hanya ada satu rumah yang bisa menyediakan tempat untuk Maria melahirkan. Dan tempat itu pun sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Maria dan Yusuf dan Yesus hadir di Bethlehem, di kota yang kecil dan di dalam rumah yang sederhana? Ada dua hal yang kita dapat. Yang pertama, yaitu Allah mau merendahkan dirinya sebagai manusia. Dia mencari umatnya dari golongan-golongan yang paling bawah. Yang kedua, Allah mencari mereka yang terhilang. Di dalam pengajaran Yesus di kemudian hari, didapati bahwa Yesus mencari mereka yang tersesat. Baik itu pemungut cukai, pelacur-pelacur, orang-orang berdosa. Bagaimana Allah mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya, untuk dia ambil kembali ke jalan yang benar, kembali ke rumah Bapaknya di hari kelak nanti. Bapak Ibu sekalian, apabila kita sebagai orang tua, kita punya anak, katakan 3, kita melihat anak kita yang tersesat, bukankah kita akan mencoba mencari mereka untuk kita kembalikan ke jalan yang benar? Apalagi Allah menciptakan manusia, betapa besar kasihnya kepada umatnya, sehingga dia ingin mengumpulkan umatnya itu kembali ke rumah yang sudah dia sediakan. Gambaran tentang rumah penginapan. Bukankah itu juga gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Allah ingin lahir di dalam hati kita, tetapi pintu kita tertutup. Kita disibukkan oleh hobi kita. Kita disibukkan oleh pekerjaan kita. Mungkin kita disibukkan oleh sesuatu yang sebetulnya bisa untuk kita tunda. Tetapi kita menutup Yesus hadir dalam hidup kita. Pelajaran yang sangat berharga, yaitu ketika ada seorang yang menyediakan tempat penginapannya, walaupun sederhana, untuk kelahiran Yesus. Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan ketika dia mengetahui bahwa yang lahir itu adalah Allahnya, yang menciptakannya. Betapa dia berbahagia. Dan ketika suatu saat dia pulang ke rumah Bapaknya, ke rumah Sang Penciptanya, betapa dia sangat bersyukur ketika dia mau menyediakan tempat bagi Allahnya hadir dalam dunia. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Adakah kita menyediakan hati kita untuk Yesus hadir, lahir dalam hidup kita? Sekarang kita sudah di tahun 2023. Beda dengan tahun 2000. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang bisa aku perbuat? Apakah Yesus akan hadir lagi di rumah penginapan? Bapak Ibu, firman Tuhan dalam kitab Matius berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendaknya. Kehendaknya seperti apa? Apakah engkau mengunjungi aku ketika aku ada di dalam penjara? Apakah engkau mengunjungi aku ketika aku mengalami kelaparan? Adakah engkau hadir sebagai penghibur ketika ada orang mengalami kesusahan? Itulah aku ada di antara kamu. Aku hadir tengah-tengah kamu. Bagaimana dengan kita? Adakah kita hadir di antara mereka yang membutuhkan? Bukankah mereka saudara-saudara kita? Bukankah mereka adalah anak-anak Allah yang ingin Allah kembalikan ke jalannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada Natal ini kita bisa memberikan suatu kado yang istimewa bagi Tuhan, yaitu kepedulian kita terhadap sesama, mendoakan, saling mengampuni, saling menolong, saling membangun. Biarlah sukacita Natal itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk mereka sebagai kado istimewa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Biarlah ini menjadi satu rema dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengajarkan kepada kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, walaupun kami berdosa. Kami menyadari Tuhan, Engkau yang megah, Engkau yang kudus, berkenan hadir di tengah-tengah kami orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Biarlah di hari Natal ini, kami benar-benar belajar untuk kami boleh taat terhadap firman, mengasihi Engkau, dengan pesan yang Engkau berikan untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adakah tempat